down, I know you got me, baby. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran agama Islam tentang makna hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia, dan juga disebut dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat itu atau hari akhir itu merupakan rukun iman yang ke berapa? Yang kelima. Iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu sendiri ada dua. Kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat kubro, yang kedua adalah kiamat kubro. Itu buka halaman 19. Kiamat kubro itu merupakan kiamat yang kecil. Hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta, seperti contohnya ada orang yang meninggal dunia. Itu merupakan contoh dari kiamat subra. Bukan subra tapi subro atau kiamat kecil. Ada orang yang meninggal, kemudian ada peristiwa gempa bumi, tsunami atau gunung meletus dan sebagainya. Itu merupakan kiamat subro atau kiamat kecil. Yang ketiga, gempa bumi merupakan kehancuran sebagian orang dan tempat tertentu yang terkena gempa tersebut. Perhatikan firman Allah SWT ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kamu dikembalikan. Meskipun gempa bumi itu terasa sangat besar, tsunami terasa sangat besar, itu masih kiamatnya kecil menurut agama. Kalau kiamatnya besar, kiamat kubro, itulah yang kiamat yang sebenarnya. Bagaimana saat itu? Bumi hancur, alam ini hancur sudah. Kalau sudah kiamat kubro, tidak ada alam lagi sudah. Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup. Manusia, hewan, dan lain-lainnya ini sudah tidak ada. Alam ini kalau sudah hancur, kalau sudah kiamat kubro atau kiamat besar, maka hancur. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup. Kapan keadaannya? Kapan kiamat kubro itu? Nah, kiamat kubro itu tidak ada yang tahu, cuma tanda-tandanya sudah disebutkan. Adapun tanda-tanda dari kiamat kubro, yang pertama banyak bermunculan nabi palsu. Jadi kalau sudah ada nabi palsu,
Berarti itu merupakan dari tanda-tanda kiamat kubro. Kapan ada nabi palsu itu? Pernah dulu ada nabi palsu yang sudah bilang kalau dia itu sudah nabi, padahal itu bukan nabi ya. Nabi kita, nabi yang terakhir, nabi siapa? Nabi Muhammad. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti itu bukan nabi, tapi nabi palsu. Yang kedua, tanda hari kiamat adalah munculnya berbagai fitnah. Fitnah itu dan semacam-macam. Yang ketiga, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Yang keempat, banyaknya anak yang tidak menghormati orang tuanya. Jadi kalau ada anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya, itu merupakan sebuah tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat, banyaknya anak yang tidak perbuatan riba juga besar dan berada-ada. Riba ini adalah tujuan tetapi mengambil keuntungan yang banyak, yang berbohong. Misal harganya barang ini sekian, tapi bilangnya harga yang lebih mahal. Dan selanjutnya terjadinya keterbukaan besar antara dua golongan, antara perang dan sebagainya. Selanjutnya tanda besar yang menunjukkan kepastian. Ini sudah pasti ya. Kiamat kubro itu, kiamat yang besar itu entah pasti. Kalau sudah pasti, kalau ada sebuah terjadinya. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kalau sekarang matahari ini terbit dari mana? Dari timur. Dan nanti kalau sudah terbitnya dari barat, berarti itu sudah masuk hari kiamat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal maksudnya adalah bahaya besar yang tidak akan mendengarkan tidak ada sampai kiamat. Dajjal berbuat sesuka harinya dengan perkara yang biasa, biasanya dengan sebuah. Dajjal ini adalah manusia. Ciri-cirinya adalah matanya ada satu, yaitu merupakan Dajjal. Dajjal inilah yang ini nanti menyesatkan semua umat Islam atau umat manusia. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di negeri Syam dan membunuh Dajjal. Jadi Dajjal ini nanti ada yang membunuh. Siapa yang membunuh? Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika Dajjal meninggal, kemudian diganti Nabi Isa. Nanti Nabi Isa inilah yang meneruskan syariat Islam yang sebenarnya. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan melawan kezaliman dan memulihkan tatanan sosial yang adil bagi umat yang Islam. Nanti kalau hampir hari kiamat itu umat manusia ini perilakunya sudah rusak. Imam Mahdi inilah yang memberatkan perilakunya. Selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka digambarkan sebagai kaum yang memang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi nanti tanda hari kiamat kalau sudah hampir tiba, ada satu makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj inilah yang merusak semua tatanan yang ada di muka bumi ini. Apapun yang dihadapinya, itu entah itu manusia ataupun hewan ataupun tanaman, inilah yang dirusaknya oleh Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya binatang melata di bumi. Nah, pada saat menjelang datang hari kiamat, binatang melata terkeluar dari bumi dan berbicara memberi peringatan kepada orang yang durhaka. Binatang melata di bumi ini keluar dari muka bumi ini, entah itu ular yang besar ataupun apa. Ini hewan melata. Nah, ini atas diri Allah bisa berbicara kepada manusia dan memberi peringatan kepada orang yang durhaka. Kemudian
kabut atau kabut asap diwujudkan oleh Allah untuk memberikan azab kepada manusia yang tidak beriman dan juga berbuat maksiat. Jadi asap itu atau kabut itu memberikan azab kepada manusia yang tidak beriman, sehingga orang yang tidak beriman meninggal dunia. Kemudian yang kedelapan adalah terjadinya gerhana di timur, barat, dan di jazirah Arab. Seperti tadi, timur matahari nanti terbit dari barat. Ya. Bumi ini tidak seperti biasanya. Salah satu tanda dari kiamat adalah waktu apa ya? Terasa cepat. Seperti sekarang. Kan terasa kita cuma kemarin kan yang bulan puasa ya. Nah sekarang sudah bulan puasa, hampir bulan puasa lagi. Nah, jadi itu kan merupakan tanda-tanda hari kiamat. Tidak ada